Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Raffi. Dia telah memutuskan untuk mengunjungi psikiater langganannya untuk membicarakan masalah yang telah lama menghantuinya. Masalah itu adalah masalah dalam hubungannya. Terungkap bahwa Raffi telah mencoba berulang kali menjalin hubungan asmara, namun sayangnya semuanya selalu berakhir dengan kegagalan. Kini dia telah mencapai usia 37 tahun dan kecemasannya itu semakin tumbuh. Psikiater dengan bijak memberikan dukungan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Raffi. Sementara itu, seorang pemuda bernama Dev bersama temannya tengah berada dalam situasi yang cukup liar. Salah satu teman Dev ingin memberikan pelajaran kepada seorang wanita yang telah mengkhianatinya. Tanpa pikir panjang, dia melemparkan sepotong kue langsung ke wajah wanita tersebut. Aksi ini memicu kekacauan dengan anggota geng wanita itu mengejar mereka. Kemudian pada malam yang sama, Dev merencanakan untuk pergi ke bioskop bersama gebetannya. Namun di sana dia bertemu dengan seorang teman lamanya bernama Rendal, yang ternyata adalah teman dari Raffi. Keduanya berkenalan dan di antara mereka ada percikan asmara yang mulai muncul. Setelah menonton film, mereka memutuskan untuk nongkrong bersama. Dev dengan tulus menjelaskan bahwa mereka hanya teman dan tidak sedang menjalin hubungan asmara. Hal ini membuat teman wanitanya menjadi kesal. Dev dan Raffi akhirnya menukarkan nomor telepon mereka pada malam itu juga. Awalnya Dev merasa canggung dan gugup, namun pada akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk menelpon Raffi. Dan mereka berdua memutuskan untuk bertemu. Raffi tinggal di sebuah apartemen yang indah dan Dev menjemputnya di sana. Setelah makan malam bersama, Raffi dengan ragu-ragu akhirnya bertanya kepada Dev berapa usianya. Awalnya Dev enggan menjawab karena khawatir bahwa perbedaan usia mereka akan membuat Raffi berpikir dua kali untuk melanjutkan hubungan ini. Namun dengan keberanian, Dev mengaku bahwa usianya adalah 23 tahun, sementara Raffi sudah berusia 37 tahun. Meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup banyak, Raffi merasa nyaman di dekat Dev. Mereka memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tenang, di mana mereka bisa menjadi lebih akrab. Dan disinilah permainan futsal menjadi bagian dari kisah mereka. Raffi dengan girang menceritakan pengalaman ini pada psikiaternya. Wajahnya penuh kebahagiaan dan semangat. Sang psikiater turut merasakan kebahagiaan Raffi sambil bertanya tentang usia pasangannya. Namun tanpa mereka sadari, sang psikiater adalah ibu dari Dev, sehingga kisah ini semakin kompleks dan mengejutkan. Di rumah Dev, dia berbicara dengan keluarganya tentang hubungannya dengan Raffi dan bahwa dia ingin serius dalam hubungan ini. Tentu saja pernyataan Dev mendapat perlawanan dari ibunya, namun Dev dan Raffi tetap bersama dan melanjutkan hubungan mereka. Permainan futsal menjadi salah satu momen yang mempererat ikatan di antara mereka. Keesokan harinya, Raffi kembali ke sesi dengan psikiaternya. Di sini, ibunya Dev mulai bertanya dengan lebih detail tentang kekasih Raffi. Dia ingin tahu di mana kekasih Raffi tinggal, berapa usianya, dan pekerjaannya saat ini. Hasilnya ternyata sesuai dengan apa yang telah diungkapkan Dev malam sebelumnya. Ibunya Dev mulai merasa panik karena semuanya terlihat seperti sesuatu yang tidak benar. Dia seakan tak percaya jika pasiennya telah menjalin hubungan dengan anaknya sendiri. Setiap kali Raffi datang untuk berbicara tentang kekasihnya, ibu Dev terlihat sangat gelisah. Ini tampak dari kebiasaannya untuk terus minum, mencerminkan kecemasan. Selama ini Dev cenderung tinggal bersama kakek dan neneknya, tetapi saat itu apartemen kakek dan neneknya akan dipinjamkan kepada teman mereka. Oleh karena itu, mereka Dev untuk mencari tempat tinggal sementara. Dev tidak ingin tinggal bersama orang tuanya, merasa bahwa itu semua akan mengurangi kebebasannya, terutama karena dia adalah seorang pelukis yang butuh ketenangan untuk berkarya. Mengetahui situasi ini, Raffi tertarik untuk melihat hasil lukisan Dev yang ternyata sangat indah. Dia yakin bahwa Dev bisa menghasilkan uang dari bakat lukisannya dan dia berusaha membantunya. Raffi memperkenalkan Dev pada salah satu temannya yang memiliki galeri seni, melihatnya sebagai peluang yang menguntungkan bagi Dev.
Hubungan mereka telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan dan Dev akhirnya tinggal bersama Raffi untuk sementara. Namun situasinya justru membuat Raffi merasa kesal karena Dev tampaknya lebih suka menonton TV, jalan-jalan, dan tidak begitu peduli dalam urusan rumah tangga. Suatu hari Raffi harus menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan. Ibu Dev mengungkapkan kepadanya bahwa dia saat ini menjalin hubungan dengan anaknya. Awalnya Raffi bingung, tetapi kemudian menyadari bahwa Ibu Dev mengatakan hal ini demi kebaikan mereka berdua. Perbedaan usia mereka yang besar dan kondisi keuangan Dev yang masih belum stabil bisa menjadi hambatan besar untuk hubungan mereka. Raffi ingin pernikahan sementara Dev yang masih muda bahkan belum memiliki pekerjaan. Keadaan semakin rumit dan tegang. Raffi tidak pernah membayangkan situasi ini akan terjadi. Dev marah pada ibunya dan situasinya semakin sulit ketika Dev membawa temannya ke apartemen Raffi. Pertengkaran pecah ketika Raffi pulang dan Dev terus menunjukkan perilaku yang kekanak-kanakan untuk hubungan serius. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk merenung dan memberikan waktu untuk introspeksi dari masing-masing. Namun di tengah kesedihan itu, ada berita baik bagi Dev. Teman Raffi yang memiliki galeri seni tertarik dengan lukisan Dev dan membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Dev ingin memberitahu Raffi tentang berita baik ini, namun sayangnya Raffi sulit dihubungi. Dengan uang dari hasil penjualan lukisan, Dev membeli sebuah apartemen kecil. Ini akan menjadi tempat baru bagi Dev dan teman-temannya seperti markas mereka. Malam itu Dev diajak temannya untuk melepas penat dengan pergi ke sebuah tempat hiburan malam yang tak terduga berakhir dengan permainan futsal melawan seorang gadis yang bekerja di tempat Raffi. Beberapa minggu kemudian, Raffi dan Dev bertemu di salah satu supermarket. Mereka saling menatap dan akhirnya pertemuan itu berujung pada permainan futsal yang mereka gemari. Setelah bermain, Dev akhirnya berbicara dengan ibunya bahwa dia ingin menjalin hubungan serius dengan Raffi. Ibu Dev merasa tergerak dan mereka mengadakan makan malam bersama, bahkan mengundang Raffi. Semuanya berjalan dengan baik dan Raffi tampak cocok dengan keluarga Dev. Namun masalah muncul lagi ketika gadis yang pernah berhubungan dengan Dev secara tidak sengaja membocorkan rahasia tersebut dan kata-kata itu terdengar oleh Raffi. Raffi merasa marah pada Dev dan hubungan mereka retak lagi. Dev kemudian berbicara dengan ibunya, menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tanggung jawab dan bagaimana kita menghadapinya. Dev akhirnya mendatangi apartemen Raffi untuk meminta maaf. Dia mengakui kesalahannya dan mengaku bahwa dia hilaf. Akhirnya mereka kembali bermain futsal bersama. 8 bulan berlalu sejak itu dan Dev telah bisa menghasilkan uang sendiri. Suatu hari, dia melihat topinya tertinggal di sebuah kafe dan melihat Raffi bersama teman-temannya, mungkin juga dengan kekasih barunya. Hubungan mereka akhirnya berakhir dan mereka memutuskan untuk berpisah, memilih jalannya masing-masing. Meskipun hubungan berakhir, cerita mereka akan selalu dikenang sebagai bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Lalu film pun selesai.